Comment and subscribe. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengantar jenazah itu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutbi'ul janazah bisautin wala binarin. Jangan iringi jenazah itu dengan suara. Maka oleh karena itu sering kita panduan umumnya ketika kita mengantarkan jenazah itu adalah tidak boleh gaduh, tidak boleh ramai-ramai, tidak boleh membicarakan urusan dunia, apalagi menggunjing kejelekan-kejelekan orang atau membicarakan kejelekan orang. Kita harus menghayati, merenungi tentang kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian itu di alam kubur, di alam barzah dan lain sebagainya itu. Ini adalah panduan umumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudba'ul jinazah bisautin wala narin. Jenazah tidak boleh diantar, tidak boleh diiringi dengan suara dan pula tidak boleh dengan api. Hadis ini ada yang menilai dhaif statusnya, namun tetap dijadikan dalil oleh ulama karena memang hadis ini memiliki banyak jalur riwayah. Di dalam hadis lain itu dijelaskan maksud daripada suara itu adalah menyertakan orang yang meratapi mayit ketika mengantarkan jenazah. Ini tidak boleh. Di dalam hadis lain itu dijelaskan demikian. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada keterangan demikian. Wa yusannu al-mashyu amamaha wa qurbaha wal isra'u biha wat tafakkaru fil mauti wa ma ba'dahu. Kesunahan mengantarkan jenazah itu posisi pengantar ada di depan jenazah, di depan keranda atau di dekatnya, sambil lalu berjalan agak cepat dan tafakkur, merenungi kematian, menghayati kematian, wa ma ba'dahu, dan apa yang akan terjadi setelah kematian. Wa kurihal laghatu wal hadits fi umurid dunya. Tidak boleh dimakruhkan ngobrol, gaduh, berbincang-bincang dengan satu sama yang lainnya dalam urusan dunia, apalagi dengan suara yang lantang. Illa bil Quran waz zikri was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fala ba'sa bihi al-ana li'annahu syi'arun lil mayyit. Kecuali berzikir, kecuali membaca Al-Quran, kecuali bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ba'sa, maka ini tidak apa-apa. Membaca Al-Quran ketika mengantarkan jenazah, membaca zikir, bersolawat, ini tidak apa-apa. Kenapa? Li'annahu syi'arun lil mayyit, karena hal itu menambah syiar dan penghormatan kepada jenazah tersebut. Ini penjelasan yang ada di dalam kitab Tanwirul Qulub. Dipertegas lagi oleh Imam Az-Zayyadi di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Beliau berkata demikian, waqad ammatil balwa bima yushahidu min ishtighalil musyayyi'in bil haditsid dunyawi wa rubbama addahum ila al-ghibah fal mukhtar ishghalu isma'ihim bizikri al-muaddi ila tarkil kalam aw taqlilihi. Menurut Imam Az-Zayyadi, sudah menjadi kebiasaan, sudah umum apa yang kita lihat ketika kita mengantarkan jenazah itu mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia. Mereka berbincang-bincang, berbicara urusan dunia dengan satu sama lainnya. Kadangkala, mohon maaf, dijelaskan di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu pembicaraan mereka addahum ilal ghibah, sampai menjurus membicarakan kejelekan orang lain sesama muslim. Maka ketika keadaannya yang demikian, suasananya yang demikian, orang-orang sudah berbicara satu sama lain sendiri-sendiri, membicarakan urusan dunia, hatta ghibah tadi itu, maka bagaimana sikapnya yang harus sebenarnya?
fal mukhtar, maka yang dipilih ketika suasananya demikian itu isyghalu isma'ihim bizikri al muaddi ila tarkil kalam au taqlilihi, maka harus menyibukkan pendengaran mereka dengan berzikir, dengan zikir yang itu bisa menghentikan mereka ngobrol, menghentikan mereka berbincang satu sama lain, atau paling tidak meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW tadi itu. Kenyataan di lapangan kan memang demikian. Di masyarakat kita ketika kita mengantarkan jenazah, ketika ada orang meninggal, kita diantarkan ke kuburannya, mereka para pengantar sibuk ngobrol, berbincang-bincang, tidak merenungi, tidak menghayati kematian dan lain sebagainya tadi itu. Sehingga ulama kita saking bijaknya dan hebatnya ulama kita memberikan solusi untuk berzikir dengan walaupun dengan suara lantang, suara keras. Namun kenapa pertanyaannya sekarang zikir yang dipilih itu la ilaha illallah, kok tidak zikir-zikir yang lain? Itu pun juga karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam nakun nasma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah illa qawlu la ilaha illallah mubdiyan wa raji'a, bahwasannya kami ini tidak pernah mendengar Rasulullah ketika mengantarkan jenazah, ketika beliau berada di belakang jenazah, baik berangkat atau pulangnya, illa qaulu la ilaha illallah, kecuali zikir la ilaha illallah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Umar dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi. Dari sini bisa kita menarik sebuah kesimpulan, ketika kita mengantarkan jenazah membaca la ilaha illallah ini tidak apa-apa. Kalau memang dengan membaca la ilaha illallah bisa mengalihkan perhatian mereka para pengantar jenazah untuk tidak berbicara urusan dunia, untuk tidak berngobrol satu sama lainnya, untuk mencegah mereka melakukan ghibah tadi itu. Maka ini solusi yang diberikan ulama kita, dan solusi itu adalah berdasarkan hadis tadi. Dan kalau memang ini suaranya lantang tidak boleh. Dan pertanyaannya dalam redaksi itu, kalau semisal Rasulullah ketika membaca zikir la ilaha illallah dengan suara lirik yang tidak didengar, yang tidak mungkin bisa didengar oleh orang yang lain, kan tidak mungkin sahabat mendengar. Berarti Rasulullah itu membaca zikirnya dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, sehingga sahabat yang ada di sekitar Rasulullah itu mendengarkan zikir la ilaha illallah yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, berzikir ketika mengantarkan jenazah itu tidak ada masalah, dan itu adalah baik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.